Ini adalah seorang gadis pengangguran yang tinggal bersama kakeknya. Duh, harus gimana lagi coba supaya aku berhasil menjadi seorang konten kreator? Kapan coba konten aku bisa viral dan juga mendapat penghasilan yang banyak kayak konten kreator di luar sana? Padahal kan selama ini aku udah berusaha semaksimal mungkin bikin konten-konten yang menarik dan juga yang bagus. Tapi nggak ada yang viral sama sekali. Bahkan penontonnya cuma mentok 100 sampai 200 orang doang. Ya ampun kek, mau kemana kek pagi-pagi gini? Ini Cuk, kakek ini mau jalan pagi. Kamu mau nggak nemenin kakek? Kakek jalan pagi itu biar sehat. Ya nggak mau lah kek. Lagian sejak kapan coba kakek jadi sok-sokan jalan pagi biar sehat? Biasanya juga kakek rebahan doang setiap harinya. Kamu nih, kok nggak mau nemenin kakek jalan pagi sih? Harusnya kamu tuh mendukung kalau kakek itu mau olahraga. Biar kakek itu sehat terus dan panjang umur. Duh, bisa bahaya kalau kakek umurnya panjang. Yang ada nanti aku nggak dapat warisan lagi. Jadi aku nggak bakal mau tuh ngedukung kalau kakek mau olahraga dan sehat. Cuk, kamu kok malah ngelamun sendirian? Nggak baik loh seperti itu. Orang lagi diajakin ngobrol. Maaf kek, aku lagi mikirin mau bikin konten apa lagi setelah ini. Kamu ini masih tetap ngejalanin bikin konten yang nggak berguna itu. Kek, jangan asal ngomong dong. Jadi konten kreator itu berguna kok kalau udah sukses dan banyak penontonnya. Tapi nyatanya kamu itu nggak sukses-sukses dan nggak dapat penghasilan dari situ toh. Udah, mending kamu itu mencari pekerjaan saja di luar sana yang benar-benar bisa menghasilkan uang. Nggak mau ah. Pokoknya aku nggak mau kerja di luar sana. Kan aku pengennya jadi konten kreator kek. Kamu tuh selalu aja ngeyel. Kalau disuruh kerja yang bener, bisa menghasilkan uang gitu. Kamu itu sudah besar loh Cu. Seharusnya kamu itu bisa berpikir lebih dewasa. Jangan jadi beban kakek terus dong. Kakek jahat banget sih bilang aku beban. Padahal loh selama ini yang ngurusin kakek tuh aku, tahu nggak? Udahlah jadi bad mood. Mending aku ke rumah temanku aja untuk bikin konten. Astagfirullahaladzim. Itu cucuku sudah asal pergi aja. Padahal kan aku itu pengen ditemenin jalan pagi sama dia. Tapi ya sudahlah, aku jalan pagi sendiri aja. Siapa tahu bisa ketemu nenek-nenek cantik. Hehehe. Di rumah temannya Yuni, Assalamualaikum Rin. Waalaikumsalam. Loh Yuni, kamu ngapain? Pagi-pagi udah datang ke rumahku aja. Bukannya jam segini kamu lagi mikirin bikin konten? Iya sih, tapi masalahnya otakku tuh udah bener-bener buntu, tahu nggak? Mikirin bikin konten apa lagi? Kan kamu tahu sendiri, kontenku nggak ada yang viral. Mana tadi aku diminta tolong sama kakekku untuk nemenin dia jalan pagi. Males banget. Mana ya, kakekku juga tiba-tiba bilang kalau aku tuh beban. Jadi nambah bad mood kan aku. Makanya deh aku langsung pergi ke sini. Ya ampun Yuni, kamu nih ada-ada aja deh. Tapi ya harusnya kamu temenin dong itu kakek kamu yang mau jalan pagi. Kakek kamu itu kan udah tua, jadi takutnya kenapa-napa kalau jalan pagi sendirian. Udah nggak apa-apa, gitu-gitu juga ya kakek aku tuh kuat dan juga bisa sendiri. Kamu nih kebiasaan banget sih. Bilang aja kali kalau kamu tuh males mau nemenin. Nah itu tahu, aku kan juga udah bilang tadi. Udahlah, mending ya sekarang kamu kasih aku ide deh untuk bikin konten apa. Aku udah bener-bener gak tahu lagi nih mau bikin konten apa lagi supaya bisa viral dan jadi konten kreator yang sukses. Duh, aku juga gak tahu. Bahkan aku gak ada ide sama sekali. Udah, mending ya kamu itu cari referensi di sosmed. Siapa tahu gitu ada video konten yang bikin kamu termotivasi. Oh iya, aku tinggal dulu ya. Soalnya aku mau ke warung bentar. Iya juga sih, ya udah deh, ntar aku bakal langsung nyari referensi konten yang bagus di sosmed. Dan kamu nih kenapa sih? Pagi-pagi udah ke warung aja, bukannya nemenin aku. Yuni, sebelum kamu datang ke sini, aku tuh emang niatnya mau pergi ke warung.
Udah ya, aku ke warung dulu. Nanti kena marah lagi sama ibuku kalau lama-lama. Kamu masuk aja ke kamarku kayak biasa. Ya udah, kalau gitu aku ke kamarmu sambil nyari referensi konten di sosmed. Di kamar Rina, Ini sebenarnya syarat FYP itu apa sih? Perasaan banyak konten yang jelek tapi bisa FYP. Heran banget deh. Dan dari tadi aku nyari referensi video nggak ada yang bikin aku termotivasi. Kalau kayak gini caranya mah, aku nggak bakal ketemu nih. Mau bikin konten apa hari ini supaya viral? Tapi bentar-bentar. Ini kok kayak ada konten menarik gitu ya? Konten kreator ini ngebikin konten ngagetin orang gitu. Dan gila, penontonnya banyak banget. Kira-kira viral juga nggak ya kalau aku buat konten kayak begini? Seharusnya iya nggak sih? Apa aku coba dulu ya? Tapi biar menantang, aku nyoba ngepranknya ke orang-orang yang udah tua gitu nggak sih? Aha, aku coba ke kakekku sendiri aja kali ya, biar kakekku jadi bahan percobaan. Siapa tahu gitu, setelah aku bikin konten ngagetin kakekku sendiri, bisa viral. Duh ya ampun, panjang umur banget sih nih kakekku. Barusan juga diomongin, orangnya nelpon. Halo, assalamualaikum kek, ada apa sih nelpon-nelpon segala? Ini loh Cuk, kakek nggak sengaja jatuh ke sandung batu ketika jalan pagi tadi. Kamu cepetan kesini dong bantuin kakek. Itulah, dibilang jangan jalan pagi, masih aja ngeyel mau jalan pagi sendirian. Ya gimana, kakek kan pengen olahraga. Ya dengan jalan pagi supaya sehat gitu Cuk. Kamu sih nggak mau nemenin kakek, makanya kakek jadi jatuh ke sandung batu seperti ini kan. Loh, kakek kok malah jadi nyalain aku sih? Padahal lo udah jelas-jelas kakek yang salah, sosokan jalan pagi sendirian. Kakek bukannya menyalahkan kamu, tapi kan seharusnya kamu itu sebagai seorang cucu kakek itu mau nemenin kakek jalan pagi. Udah tahu kakek ini sudah tua juga. Kakek ini nyebelin banget sih. Kalau gitu aku nggak mau kesana ya, terus nolongin kakek. Oh, jadi kamu nggak mau nolongin kakek? Oke, kalau begitu berarti nanti kamu juga nggak bakal kakek kasih uang bulanan lagi ya. Kamu nih bukannya bersyukur kakek masih punya uang pensiunan dan masih mau ngasih kamu itu uang bulanan. Duh ya ampun kek, kok ngancamnya kayak begitu sih? Ya udah, aku langsung ke sana buat nolongin kakek. Yuni pun kemudian pergi menolong kakeknya dan membantu kakeknya pulang ke rumah mereka. Alhamdulillah kek, akhirnya kita sampai rumah juga. Iya, alhamdulillah. Tapi kakek haus nih. Minta tolong dong ambilin minum buat kakek ya. Kakek ini dari tadi nyuruh-nyuruh aku terus sih. Boy ambil sendiri gitu loh kek. Ya kan kakek habis kesandung. Kaki kakek sakit. Kamu nih nggak pengertian banget sih jadi seorang cucu. Aduh, iya, nggak usah drama gitu deh. Kesempatan bagus nggak sih untuk aku bikin konten ngeprank ngagetin kakek? Nah, nanti pas aku balik untuk bawa minum buat kakek, aku bisa tuh langsung ngagetin kakek. Tapi sebelum itu aku taruh dulu HP-ku di sini untuk langsung ngerekam. Loh itu, kamu ngapain kok pakai acara naruh HP di situ? Kayak mau merekam saja. Udah, kakek diem aja. Aku cuma naruh HP doang kok di sini, bukan ngerekam. Ya udah bentar ya, kek. Aku ambilin minum dulu. Tak lama kemudian Yuni pun kembali, namun ia sengaja mengendap-endap kemudian mengagetkan kakeknya. Dor! Kek, ada ular tuh di kaki kakek. Astagfirullahaladzim Yuni. Kamu nih bikin kaget saja ha. Mana ularnya? Perasaan di kaki nggak ada ular. Hehehe, cuma bercanda, kek. Kakek kok kaget banget sih? Hahaha. Kurang ajar kamu ya. Kamu sengaja yang ngagetin kakek dan bilang ada ular di kaki kakek. Biar kakek kaget dan panik. Iya, kek, maaf. Aku kan cuma bercanda, kek. Bercanda kamu tuh nggak lucu tahu nggak? Jantung kakek rasanya langsung sakit banget. Habis kamu kagetin dan kamu takutin. Duh ya ampun, kek, nggak usah alay deh. Padahal cuma dikagetin dan ditakutin kayak gitu doang. Masa iya jantungnya tiba-tiba sakit? Beneran ini jantung kakek sakit banget. Sini minumnya. Kakek mau sekalian minum obat jantung. Ternyata beneran loh. Ini kek minumnya.
Ya udah, kakek istirahat dulu ya. Aku mau ke kamar sebentar. Saat di kamar, Duh ya ampun, punya kakek kok alay banget sih. Padahal kan cuma dikagetin dan ditakutin biasa. Bisa-bisanya penyakit jantungnya langsung kumat. Tapi untung aja semuanya udah aku rekam tadi. Kalau gitu langsung aku edit deh rekaman ketika aku ngagetin kakek tadi. Udahlah, nggak usah diedit bagus-bagus. Soalnya aku juga nggak begitu pinter ngedit. Nah, udah selesai nih. Tinggal aku upload deh. Semoga aja bisa viral deh. Duh, aku kok tiba-tiba ngantuk ya? Padahal ini kan masih pagi. Aku juga tadi belum sarapan. Apa mending aku tidur dulu ya sambil nungguin gitu videoku ini. Apakah bisa viral atau enggak? Ya udahlah, aku tidur sebentar. tak disangka dalam waktu sekejap video Yuni mengagetkan kakeknya pun menjadi sangat viral. Sementara itu, Yun, maaf ya aku baru balik. Ya ampun, udah nggak ada aja tuh orang. Tuh, jangan-jangan dia ngambek lagi gara-gara kelamaan nunggu aku balik. Makanya dia langsung pulang. Duh, aku kok jadi ngerasa nggak enak ya. Nanti pas ketemu aku minta maaf deh. Ini badanku kok rasanya pegel-pegel banget ya gara-gara bantuin Bibi tadi. Kalau gitu aku istirahat dulu deh. Kayaknya sambil scroll sosmed asik nih biar nge-refresh pikiranku juga. Ini bukannya si Yuni ya sama kakeknya? Wah, gila nih orang. Bisa-bisanya loh dia bikin konten ngeprank ngagetin kakeknya sendiri. Tapi aku nggak nyangka deh, ini videonya kok bisa booming dan langsung viral. Duh ya ampun, dia dapat ide dari mana sih bikin konten kayak beginian? Kasian banget loh kakeknya di video ini, kayak ketakutan dan langsung kaget. Dasar si Yuni kurang ajar. Aku harus telepon nih dan kasih tahu kalau dia itu udah ngebuat konten yang nggak bener. Duh, kebiasaan banget sih, lama banget jawabnya si Yuni ini. Nah, akhirnya dijawab juga. Assalamualaikum Yun. Waalaikumsalam. Rina, kamu ngapain sih nelpon-nelpon aku segala? Aku tuh lagi asik tidur tahu nggak? Jadi keganggu kan sama telepon kamu. Kamu aja kurang kerjaan tidur jam segini. Dan kamu kok bisa-bisanya sih Yun bikin konten kayak begitu? Kasian tahu kakek kamu kaget. Ini kamu udah nonton konten aku ya? Iya, udah aku tonton. Dan asal kamu tahu ya, konten kamu itu booming dan langsung viral. Loh, iya kah? Duh ya ampun, kalau gitu aku mau ngecek dulu ya. Makasih loh infonya. Sebentar dulu, jangan langsung dimatiin teleponnya. Aku tuh mau ngecek konten aku loh, Rin. Aku tuh mau melihat seberapa viral dan juga booming konten aku. Udah ya, aku matiin dulu teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah, nih anak ya bener-bener keterlaluan. Orang mau dikasih tahu kalau kontennya itu nggak bener, malah langsung patiin telepon aja. Kalau kayak gini caranya, aku harus kasih tahu secara langsung nih. Duh, tapi mager banget kalau mau ke rumah dia. Nanti sore atau besok aja deh. keesokan harinya konten Yuni mengagetkan kakeknya itu semakin viral dan membuatnya banyak dikenal oleh orang-orang. Duh, rasanya senang banget deh. Tapi ini bukan mimpi kan? Bukan, ini mah asli. Akhirnya konten aku bisa viral dan juga booming. Bahkan aku juga udah lumayan terkenal gara-gara kontenku ini. Ya, walaupun banyak yang ngehujat aku juga sih, gara-gara konten ngeprank aku yang dibilang gak bermutu dan merugikan kakek aku. Bodoh lah, aku gak peduli. Yang penting kontenku bisa viral dan booming. Dan abis ini pasti banyak banget nih yang nge-endorse aku. Dan pastinya aku bisa dapat uang dari sini. Aku harus kasih tahu kakek nih, biar kakek gak ngomongin lagi kalau kontenku itu gak berguna. Tapi kok dari kemarin kakek di kamar terus ya, gak keluar-keluar. Duh, aku jadi agak khawatir kakek kenapa-napa. Apa aku cek aja ya di kamar kakek? Tapi bentar deh, aku balesin dulu beberapa komen yang gak bermutu di konten aku. Kurang ajar banget sih, ada yang komen negatif banget tentang aku. Dipikir aku gak bisa balas apa ya? Nih, aku balas nih komenannya yang gak bermutu. Mereka kira mereka bisa buat aku down dengan komenan-komenan yang gak bermutu kayak begini. Hahaha, mereka salah besar. Nah, udah aku balesin nih komenan-komenan yang gak bermutu. Nah, sekarang mending aku cek kakek dulu deh di kamar. Yuni pun kemudian mengecek kakeknya di kamar dan betapa terkejutnya dia.
Loh, kakek kenapa? Kok kelihatan pucat banget, kek? Aduh cu, jantung kakek dari kemarin sakit banget. Tolongin kakek ya cu, kakek udah gak kuat lagi. Duh ya ampun, kek. Kalau jantung kakek dari kemarin itu nggak sembuh-sembuh sakitnya, kenapa kakek nggak bilang? Gimana kakek mau ngasih tahu? Kakek aja udah gak kuat jalan untuk keluar kamar. Bahkan untuk teriak minta tolong bantuan kamu, kakek udah gak kuat. Lemah banget sih, kek. Namanya juga kakek-kakek, ya sudah pasti lemah lah. Mending kamu sekarang telepon mobil ambulan ya untuk bawa kakek ke rumah sakit. Kakek ini kebiasaan banget sih, suka nyuruh-nyuruh. Bikin repot aja tahu nggak? Yaudah sebentar ya, aku telepon dulu ambulannya. Astagfirullahaladzim, kamu kok ngomongnya seperti itu sih? Sama kakek sendiri yang lagi sakit. Nggak usah pakai drama deh, kek. Udah diem, aku mau nelpon ambulan. Setelah itu kakek Tono pun dibawa ke rumah sakit dengan sebuah ambulan. Saat di rumah sakit, Astagfirullah, kakek kamu masuk rumah sakit ya, Yun? Iya, Rin. Kan aku tadi udah ngasih tahu lewat chat. Kamu kok masih nanya aja sih? Iya, aku kan cuma mau mastiin lagi gitu. Tapi emangnya kenapa? Kok kakek kamu bisa masuk rumah sakit? Bukannya kemarin-kemarin kakek kamu sehat-sehat aja ya? Aku juga nggak tahu nih. Cuman kemarin jantung kakekku sempat sakit. Ternyata sakitnya itu nggak sembuh-sembuh. Makanya deh, langsung aku bawa ke rumah sakit sekarang. Kasian banget kakek kamu. Tapi jangan-jangan kakek kamu itu sakit jantung gara-gara kamu kagetin ya pas itu untuk buat konten? Enggak kok. Halah, ngaku aja kamu. Pasti setelah kamu selesai bikin konten ngagetin kakek kamu itu langsung sakit kan jantungnya? Kok kamu bisa tahu sih? Nah kan bener, kamu nih keterlaluan banget sih. Gara-gara kamu loh, kakek kamu itu jadi sakit jantung dan masuk rumah sakit. Enak aja, bukan gara-gara aku ya. Cuma kakek aku aja yang lemah. Aku mau buat konten lagi nih. Aku minta tolong ya jagain kakek aku di rumah sakit. Tunggu dulu. Kamu kok tega banget sih ninggalin kakek kamu sendirian di rumah sakit dan malah dititipin ke aku. Dan kamu pasti mau bikin konten ngagetin orang-orang yang udah tua ya? Kamu tahu aja. Udah nggak usah berisik. Di sini rumah sakit loh. Yaudah ya kalau gitu, aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, padahal aku mau nasehatin dia kalau konten yang dia buat itu nggak bagus. Tapi tuh anak susah banget sih. Duh, gimana nih? Mana aku udah dititipin kakeknya lagi. Jadi ya mau nggak mau aku harus jagain kakeknya. Tapi jujur aku kasihan sih sama kakeknya. Ya udahlah kalau gitu, aku langsung masuk ke ruangan kakeknya aja. sementara itu Yuni sedang mencari mangsa untuk dijadikan kontennya. Duh, mau nyari orang-orang yang udah tua kemana lagi ya? Soalnya kalau dipikir-pikir di sini jarang banget yang udah kakek-kakek atau nenek-nenek. Wah, kalau emang rezeki nggak bakal kemana ya. Kebetulan banget tuh ada nenek-nenek yang lagi duduk sendirian di taman. Langsung aku jadiin mangsa buat bikin konten ngeprank ngagetin. Nah kali ini aku mau buat agak beda nih. Aku hidupin dulu kameranya sambil aku bawa. Ya kayak ibaratnya aku ngajakin penonton gitu untuk ikut ngeprank ngagetin bareng. Dor, halo nenek. Hahaha. Lihat guys, neneknya kaget banget. Astagfirullahalazim. Kamu nih kurang ngajar banget sih. Bisa-bisanya loh ngagetin seorang nenek-nenek kayak saya. Ya ampun nek, bercanda kali, nggak usah marah gitu. Bercanda kamu nggak lucu sama sekali. Duh, jantung nenek sakit. Nek, duh, kok malah pingsan sih? Kalau gitu langsung aku matiin deh rekamannya. Ini nenek-nenek lemah banget sih, cuma dikagetin sekali doang langsung pingsan. Dan males banget mau bawa nih nenek-nenek ke rumah sakit. Udahlah, aku tinggalin aja. Kan aku juga udah berhasil ngerekam ketika ngagetin nenek-nenek ini tadi. Kalau gitu langsung pulang terus ngedit video untuk di-upload. Saat hendak pergi Yuni dipanggil oleh seorang laki-laki yang ternyata adalah cucu dari nenek tersebut. Mbak, kamu itu ngapain? Nenek saya itu sampai pingsan itu. Saya nggak ngapa-ngapain nenek masnya ya. Saya itu tadi nggak sengaja lewat. Tiba-tiba nenek masnya itu pingsan. Alah, gak usah bohong ya mbak. Mbak itu udah ngapa-ngapain nenek saya kan? Mas, nggak usah asal tuduh ya. Lagian apa untungnya coba saya ngapa-ngapain nenek masnya?
Terus kenapa tadi mbak pakai acara ngerekam-rekam segala? Saya itu sempat lihat loh mbaknya itu ngerekam. Iya, emangnya salah kalau saya ngerekam? Masalahnya tadi mbak itu juga ngerekam nenek saya. Ketika nenek saya itu udah pingsan, mbak langsung matiin kamera HP-nya mbak. Jadi kemungkinan besar mbak lah yang membuat nenek saya itu sampai pingsan. Nggak usah asal tuduh ya mas. Udah, saya nggak mau berurusan ya sama mas atau nenek-nenek ini. Minggir-minggir. Mbak, tunggu mbak, harus tanggung jawab dong. Nenek saya itu pingsan gara-gara mbak ya. Males amat mau tanggung jawab. Saya itu nggak salah. Bye. Yuni pun tanpa bersalah pergi dan langsung pulang ke rumah. Akhirnya bisa sampai rumah juga. Untung aja aku tadi larinya cepet. Jadi nggak kekejar dah sama mas-mas itu. Nah sekarang mending aku ngedit video ketika aku ngeprank ngagetin nenek-nenek tadi di taman. Pasti nanti video ini bakal viral dan booming lagi. Dan aku bakal dapat endorsan yang lebih banyak. Kalau gitu langsung gas aku edit biar bisa langsung aku upload. Loh, itu kan ular. Duh, mana ularnya matok kakiku lagi. Sakit banget. Aku harus teriak minta tolong nih. Loh, kok aku gak bisa bersuara? Cuma bisa ngomong dalam hati. Mana kakiku sakit banget lagi kena patok ular. Gimana ini? Oh iya, kalau gitu aku kirim pesan atau chat aja deh ke Rina supaya dia bisa bantuin aku. Sialan. Ini kok HP aku nggak bisa ngirim pesan ataupun chat sih? Duh, mana cuma bisa telepon doang. Tapi apa aku coba telepon ya? Terus aku coba juga untuk bersuara. Siapa tahu ntar suaraku bisa kembali lagi. Halo, Rina. Assalamualaikum Yun. Halo? Duh ya ampun, kok nggak ada suaranya sih? Yuni, kamu tuh nggak usah bercanda ya. Kamu nih nelpon tapi nggak ngomong, cuma diem aja. Halo? Astagfirullah. Nih anak kayaknya sengaja ngerjain aku deh. Rin, siapa itu yang nelpon? Ini loh kek, cucu kakek yang nelpon. Tapi dia malah diem aja nggak ngomong. Udah langsung matikan saja. Dia itu cucu kurang ajar. Bukannya jagain kakeknya malah pergi bikin konten. Untung aja ada kamu. Iya nih kek, kasihan banget deh kakek punya cucu kayak begitu. Ya udah kek, ini teleponnya langsung aku patiin aja. Rin jangan dipatiin. Halo, tolongin aku. Sialan. Aku gak bisa bersuara, cuma bisa ngomong dalam hati. Mana ini teleponnya langsung dimatiin lagi sama si Rina. Pokoknya aku harus nyari pertolongan nih, karena aku gak bisa teriak dan gak bisa bersuara. Duh, tapi kakiku terlalu sakit untuk berdiri. Duh, ya ampun, sialan banget sih. Kenapa aku malah jadi bisu dan juga dipatok ular sih? Sakit banget rasanya. Tolong, siapapun tolong aku. Pada akhirnya Yuni pun tewas dalam keadaan bisu dan terkena racun ular.